Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya India Nuadika dengan NIM V1321032 dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran kelas A. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai marketing plan dari PT Indofarma Tbk. Yang pertama ada ringkasan eksekutif dari PT Indofarma Tbk. Pertama, PT Indofarma merupakan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Peluang yang dimiliki PT Indofarma ini sangatlah besar karena produk yang dihasilkan dibutuhkan oleh semua orang. Yang ketiga, PT Indofarma menerapkan strategi yang telah diterapkan pada tahun 2019, yaitu dengan menerapkan turnaround strategi. Dan yang keempat adalah tujuan strategi dalam pemasaran untuk menjadi perusahaan healthcare di Indonesia yang menjadi pilihan utama bagi para konsumennya dan berskala global. Yang kelima adalah laporan tahunan PT Indofarma Tbk pada tahun 2020 lalu disusun dengan tema Shifting Business Focus in Harmony. Selanjutnya ada analisis situasi PT Indofarma. Yang 2.1 ada ringkasan pasar. PT Indofarma ini merupakan sebuah perusahaan yang berfokus pada obat-obatan dan juga alat kesehatan. Terus di tahun 2020 PT Indofarma memperoleh pendapatan sebesar 1,97 triliun. Lebih besar dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya sebesar 1,36 triliun. Dan untuk target pasar PT Indofarma Tbk adalah semua orang, baik balita, remaja maupun hingga orang dewasa yang membutuhkan produk obat-obatan. Dan agar produk ini dapat dikonsumsi oleh masyarakat, PT Indofarma mendistribusikan produk ini ke 29 cabang yang dimilikinya. Dan di sini ada beberapa segmen usaha PT Indofarma. Yang pertama ada produk yang dihasilkan yang terdiri dari produk obat dan juga alat kesehatan. Selanjutnya adalah wilayah distribusi secara geografis, di mana PT Indofarma membagi menjadi 5 wilayah yang terdiri dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, dan juga Indonesia Timur. Dan yang ketiga adalah segmen entitas anak yang terdiri dari dua, yaitu PT Indofarma Global Medica atau bisa disebut dengan IGM, merupakan anak perusahaan yang berfokus pada distribusi produk yang dihasilkan oleh PT Indofarma. Dan yang kedua adalah PT Pharmalab Indo Utama atau kita sebut FLIU yang berfokus pada pembuatan produk obat-obatan di lab farmasi yang didirikan oleh PT Indofarma. Yang kedua titik dua adalah analisis SWOT yang terdiri dari strength, kekuatan yang dimiliki oleh PT Indofarma, yaitu adalah PT Indofarma memiliki pangsa pasar yang luas sebagai perusahaan BUMN. Terus memiliki banyak fasilitas yang memadai sehingga menghasilkan berbagai produk obat. Terus PT Indofarma memiliki karyawan yang loyal terhadap perusahaannya dan melakukan penempatan kerja yang sangat tepat. Terus yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Terdiri dari obat yang dihasilkan oleh PT Indofarma kurang bervariasi. Terus kesulitan mendapatkan bahan baku, tantangan terhadap cash flow akibat konsentrasi produk generik. Terus memiliki produk herbal yang beragam tetapi market share-nya sangat kecil. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Obat farmasi yang dihasilkan oleh PT Indofarma sangat dibutuhkan oleh semua orang. Terus keberhasilan PT Indofarma dalam membangun brand sehingga dapat menarik para investor. Yang ketiga, memiliki banyak ruang untuk optimalisasi operasi melalui perubahan bisnis. Dan yang terakhir adalah threats atau ancaman. Tantangan perusahaan dalam melunasi utang dan kewajiban jangka pendek. Terus produk obat lebih banyak ke obat generik dibandingkan pada obat non-generik sehingga belum optimal. Yang terakhir adalah motivasi serta pengembangan SDM dalam budaya kerja serta proses bisnis belum menyeluruh. Yang 2.3 adalah kompetitor yang dimiliki oleh PT Indofarma yang terdiri dari PT Kable Pharma Tbk yang berhasil dalam mengembangkan strategi bisnisnya. Yang kedua adalah PT Kimia Pharma Tbk yang terus melakukan inovasi terhadap produk yang diciptakannya. Yang ketiga adalah PT Bio Farma yang berfokus melakukan ekspor besar-besaran ke luar negeri. Yang keempat adalah PT Merck Tbk Indonesia yang berfokus pada obat resep dan juga obat non-resep di Indonesia. Dan yang terakhir ada PT Temposcan Pacific Indonesia, merupakan perusahaan farmasi yang berfokus pada produksi obat bebas dan berfokus pada perebutan pangsa pasar obat bebas. Dan yang 2.4 adalah penawaran produk dari PT Indofarma.
PT Indofarma ini menawarkan 6 produk seperti obat generik bermerek, obat keras bermerek, over the counter atau kita sebut dengan OTC, alat kesehatan, pembekalan kesehatan rumah tangga, dan juga non-alat kesehatan. Yang 2.5 adalah distribusi, di mana kantor pusat dan juga pabrik dari PT Indofarma Tbk terletak di Bekasi, Jawa Barat. Dan kantor komersial terletak di Jakarta Timur, tepatnya di DKI Jakarta. Dan untuk kantor pendistribusian, ini dikelola oleh PT Indofarma Global Medica dan dibagi menjadi 3 kelas yang terdiri dari kelas pertama, kelas kedua, dan juga kelas 3. Dan untuk kelas pertama dan kelas kedua dan kelas 3 tampak seperti pada tabel. Terus selain itu, agar penjualan PT Indofarma lebih baik lagi, maka PT Indofarma meningkatkan penjualan reguler dan juga penjualan reguler e-katalog. Terus penjualan reguler e-katalog ini melalui aplikasi online yang dikembangkan oleh LKPP. Aplikasi ini dapat membantu perusahaan dalam menyediakan produk yang dibutuhkan oleh pemerintah. Dan yang selanjutnya adalah strategi pemasaran PT Indofarma. Yang pertama, 3.1 adalah tujuan. Pertama adalah memberikan mutu obat-obatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, mengembangkan produk yang inovatif khusus obat di penyakit prevalensi tinggi. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan pengembangan kompetensi SDM yang dimiliki oleh perusahaan. Yang 3.2 adalah target pasar. Target pasar perusahaan PT Indofarma adalah semua orang, baik lansia maupun balita yang membutuhkan produk obat-obatan. Sebagai perusahaan farmasi yang memproduksi produk obat-obatan, produk dari PT Indofarma tersebut pasti akan dibutuhkan oleh semua kalangan. Instansi kesehatan pun juga rumah sakit pasti akan membutuhkan produk obat serta alat kesehatan yang disediakan oleh PT Indofarma sendiri. Terus yang 3.3 ada posisi. PT Indofarma sebagai perusahaan farmasi yang memiliki posisi sebagai perusahaan yang secara langsung bergelut di bidang kesehatan. Perusahaan ini berfokus pada 3 aspek kebijakan, yaitu mengembangkan portofolio produk dan bisnis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, dan melakukan optimalisasi kegiatan operasional untuk memastikan kehadiran sebuah perusahaan yang dapat membawa dan memiliki nilai tambah yang tinggi dan memiliki manfaat bagi masyarakat. Dan yang ketiga ada strategi. Yang pertama adalah strategi yang dijalankan oleh PT Indofarma, yaitu melakukan kampanye pemasaran dengan menggunakan media sosial, branding, dan produk visibility agar masyarakat dapat mengetahui produk yang dipasarkan oleh PT Indofarma. Yang kedua adalah melakukan program brand activation, lalu melakukan edukasi produk dan reward yang telah diciptakan dan diperoleh PT Indofarma untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga adalah, yang terakhir, melakukan program sales dan distribution, khususnya program AFI dan visibility. Dan strategi pemasaran yang lebih spesifik dijalankan oleh PT Indofarma adalah produk, di mana PT Indofarma memproduksi 6 produk seperti yang saya jelaskan tadi, obat generik bermerek, obat keras bermerek, OTC, alat kesehatan, terus PKRT dan juga non-alat kesehatan. Dan juga, yang kedua adalah harga, di mana PT Indofarma ini mematok harga yang relatif terjangkau daripada para pesaingnya, sehingga masyarakat tidak merasa keberatan dalam membeli produk tersebut. Yang ketiga adalah distribusi. Pendistribusian PT Indofarma ini dilakukan melalui PT anak perusahaan, yaitu PT Indofarma Global Medica, dan PT Indofarma Global Medica ini mendistribusikan produknya ke 29 cabang di Indonesia. Terus yang keempat adalah komunikasi pemasaran. PT Indofarma juga melakukan promosi melalui media sosial seperti e-katalog, Instagram, YouTube, dan juga aplikasi lainnya agar masyarakat dapat mengetahui produk yang dipasarkan oleh PT Indofarma. Dan yang ketiga, C adalah kendala yang dihadapi dan tindakan yang diterapkan dalam menjalankan strategi pemasaran. Yang pertama adalah kendala yang dihadapi karena di tahun 2020 lalu semua perusahaan farmasi terkena dampak oleh pandemi COVID-19. Dan perusahaan PT Indofarma ini yang paling terdampak signifikan dari pandemi COVID-19 ini terletak pada rantai pasokan dan bahan baku perusahaan, di mana perusahaan ini masih mengandalkan impor dari negara Cina dan juga India.
Lalu tindakan yang dilakukan oleh PT Indofarma untuk menghadapi kendala tersebut adalah menerapkan kebijakan efisiensi biaya yang dilaksanakan untuk menekankan nilai beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah bauran pemasaran yang terdiri dari produk, price, flash, dan juga promotion atau kita sebut dengan 4P. Yang pertama adalah produk. Produknya seperti 6 tadi, dan price, di mana PT Indofarma mematok harga yang terjangkau, dan place lokasi produksi terletak di Jawa Barat, di Indonesia, dan semua alat produksi telah dirancang sesuai dengan konsep CPOB dan juga CPOTB. Dan juga adalah yang terakhir adalah promotion, di mana PT Indofarma mempromosikan produknya melewati anak perusahaannya yaitu PT IGM yang bertugas di bidang distribution, dan juga memanfaatkan e-katalog yang telah disediakan oleh pemerintahan. Selanjutnya adalah 3.6 yaitu riset pemasaran. Yang pertama, PT Indofarma memiliki sebuah tim penelitian dan pengembang yang berdedikasi untuk menciptakan produk-produk terbaru dan juga memperluas penawaran yang ada. Yang kedua, PT Indofarma melakukan riset pasar tentang kepuasan pelanggan akan produk yang telah dihasilkan oleh PT Indofarma. Dan yang ketiga, PT Indofarma terus berupaya untuk menjamin setiap produk yang dihasilkan memiliki kualitas, keamanan, dan juga mutu yang baik dan bersertifikat. Selanjutnya adalah keuangan dari PT Indofarma. Dalam keuangan ini, PT Indofarma menggunakan BEP atau Break Even Point. Dan rumusnya adalah seperti pada PPT tersebut. Dan untuk menghitung biaya tetap diperoleh dari menjumlahkan beban yang terdapat dalam laporan keuangan di PT Indofarma. Dan biaya tetap tersebut terdiri dari beban pokok penjualan dan pendapatan, terus beban penjualan ditambah beban umum dan administrasi ditambah beban keuangan, dan diperoleh jumlah sebesar 163.986.380.877 rupiah. Selanjutnya ada harga produk dari PT Indofarma, di mana PT Indofarma memiliki 6 produk yang terdiri dari seperti yang ada di PPT dan memiliki harga yang sangat terjangkau dengan total keseluruhan harga sebesar 3.360.000. Dan kita dapat mengetahui biaya produk per unit sebesar 3.360.000 dan biaya variabel per unit sebesar 1 juta. Dan untuk menghitung BEP unit, yaitu total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya harga variabel per unit, dan diperoleh hasil sebesar 69.477,28 unit. Dan untuk menghitung BEP rupiah, kita menggunakan rumus total biaya tetap dibagi 1 min biaya variabel dibagi harga jual per unit. Dan diperoleh hasil sebesar 230.938.564.615.000 rupiah. Dan selanjutnya ada kontrol. Yang pertama adalah implementasi. PT Indofarma melakukan survei kepuasan pelanggan untuk mengimplementasikan perusahaannya. Untuk mencapai hal tersebut, PT Indofarma membagi pembagian dari aspek kelemahan dan juga kelebihan produk yang dimilikinya, sehingga perusahaan akan mengetahui aspek mana yang perlu diperbaiki dan juga dikembangkan. Pembagian masalah tersebut kemudian direalisasikan melalui survei kepuasan pelanggan yang telah diselenggarakan oleh PT Indofarma secara berkala, di mana pemetaan tersebut terdiri dari produk, tenaga pemasaran, sistem pelayanan, promosi, dan juga hasil survei. Dan nampak seperti pada tabel, di mana pada tahun 2020 hasil survei lebih tinggi daripada tahun 2019. Dan PT Indofarma ini melakukan survei kepada pelanggan secara berkala untuk mendukung komitmen perusahaan dalam menyempurnakan kinerjanya, sehingga perusahaan dapat menyempurnakan kinerjanya secara berkala untuk mendukung kegiatan operasional perusahaannya. Dan di samping ini ada beberapa tingkat survei kepuasan pelanggan selama 3 tahun. Dari ketiga tahun tersebut menunjukkan bahwa hasil survei kepuasan pelanggan yang paling banyak terdapat pada tahun 2020, yang menunjukkan presentase 79,18%, di mana pelanggan sangat puas terhadap kualitas produk yang diciptakan oleh PT Indofarma. Dan yang terakhir adalah struktur organisasi PT Indofarma di bidang pemasaran.
yang terdiri dari pemasaran reguler 2, pemasaran OTC, pemasaran ekspor, pemasaran institusi, dan juga marketing support yang terdiri dari beberapa cabang seperti nampak pada PPT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai marketing plan PT Indofarma. Jika banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.